Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk bisa mempelajari agama ini dengan baik. Dan di antara salah satu metode atau salah satu cara agar kita memahami agama ini dengan baik tentunya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dan di antara belajar bahasa Arab juga kita mempelajari terkait dengan tata bahasanya, yang dengan demikian pun kita lebih mudah untuk membaca kitab-kitab para ulama, kemudian juga memahami susunan-susunan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga lebih memudahkan pemahaman kita di dalam memahami Al-Quran dan juga memahami kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama, sehingga kita bisa langsung menimba ilmu dari kitab-kitab para ulama tersebut tanpa harus diterjemahkan terlebih dahulu. Sehingga itu merupakan ikhtiar kita, merupakan usaha kita agar supaya kita lebih dekat lagi, lebih mudah untuk memahami syariat Islam ini dengan baik dan benar. Oleh karenanya, di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas materi nahwu yang sangat dasar, yaitu kita bahas kitab An-Nahwu Al-Wadhih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah karangan dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Beliau berdua mengarang kitab ini, yaitu kitab An-Nahwu Al-Wadhih yang diperuntukkan sebenarnya untuk marhalah ibtidaiyah. Akan tapi tidak ada kata terlambat dalam belajar, sehingga dengan kita belajar mempelajari tata bahasa ini dengan baik, mudah-mudahan ini sebagai bentuk usaha kita, ikhtiar kita mengejar ketertinggalan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap langkah kita untuk memahami agama ini dengan baik. Di materi yang pertama ini kita ambil judul 16 hari paham nahwu dasar, karena memang yang kita ambil di sini adalah kitab Nahwu Wadhih jilid yang pertama dari dasar sekali, dan di dalam buku ini termuat 16 materi, sehingga setiap satu hari kita akan bahas satu materi. Dengan demikian genap 16 hari kita sudah menyelesaikan buku An-Nahwu Al-Wadhih ini. Materi hari pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kalimat sempurna. Kita harus belajar terlebih dahulu kalimat sempurna atau bahasa Arabnya, judul aslinya adalah jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan bahas contoh terlebih dahulu, ya, yang pernah kita sampaikan juga kalau mengikuti channel ini. Kita sudah pernah sampaikan bahwa di antara keistimewaan buku ini adalah bahwa buku ini dilengkapi dengan banyak contoh atau diawali dengan contoh terlebih dahulu. Ya, dan contoh ini sebenarnya positifnya banyak sekali, yaitu lebih memperkaya kita, memperbanyak kosakata yang dapat kita hafalkan, memperbanyak kosakata bahasa Arab yang bisa kita hafalkan, kemudian jadi kita paham bahwa arti dari kalimat tersebut atau kata tersebut itu apa. Jadi runtutannya, sistematikanya buku ini adalah diawali dengan contoh terlebih dahulu, kemudian bagian kedua adalah pembahasan dari contoh-contoh tersebut, kemudian berikutnya adalah kaidah umum untuk memahami terkait bab tersebut. Kemudian di akhir bagian keempat itu adalah
latihan-latihan. Adapun fokus kita pada kesempatan kali ini adalah tidak membahas latihan-latihan tersebut. Kita hanya fokus pada pembahasan contoh, kemudian pembahasan dari contoh itu sendiri, kemudian kita juga akan baca kaidah umum untuk memahami materi tersebut. Kita mulai. Contoh yang pertama, al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Kata al-bustanu artinya kebun, jamilun indah. Artinya kebun itu indah. Contoh nomor 2, asy-syamsu tali'atun. Matahari itu terbit. Asy-syamsu artinya matahari, tali'atun terbit. Kemudian contoh yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Syamma mencium, aliyun ali, wardatan bunga mawar. Kemudian contoh yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Qatafa memetik, Muhammadun Muhammad, zahratan bunga. Muhammad memetik bunga. Contoh yang kelima, ya'ishus samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Ya'ishu hidup, as-samaku ikan, fi di, al-ma'i air. Ikan itu hidup di air. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang keenam, yakthurun nakhilu fi Misra. Banyak pohon kurma di Mesir. Yakthuru banyak, an-nakhilu pohon kurma, fi Misra di Mesir. Ini contoh-contoh untuk tema pertama kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita adalah terkait dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Bagaimana kalimat sempurna itu dalam bahasa Arab. Untuk lebih memahami maksud dari contoh-contoh yang barusan kita bahas, yang barusan kita yang barusan kita baca, kita akan lebih lanjut untuk membaca pembahasan yang diterangkan pada kesempatan kali ini. Kita baca, apabila kita perhatikan susunan kalimat yang pertama, yaitu contoh nomor 1, tadi lafadznya apa? Contohnya adalah al-bustanu jamilun. Ya, contoh yang pertama tadi apa? Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun, artinya kebun itu indah. Kalau kita perhatikan contoh tersebut, kita mendapatinya tersusun dari 2 kata, yaitu kata pertama al-bustan, kemudian kata yang kedua adalah jamilun, yang artinya indah. Al-bustan, kebun, jamilun, indah. Yaitu kata yang pertama itu adalah al-bustan, yang artinya kebun, dan kata yang kedua adalah jamilun, yang artinya indah. Maka apabila kita mengambil kata yang pertama saja, yaitu al-bustanu, maka kita mengambil kata yang pertama saja, maka yaitu kata bustan, kita tidak memahami artinya kecuali makna kata itu sendiri. Yang kita pahami apa kalau kita baca al-bustanu saja? Ya kebun saja. Ya, kita belum mengambil faidah atau mengambil manfaat dari kata tersebut. Apa maksudnya orang mengatakan al-bustanu? Ya. Yang dapat kita pahami kalau orang mengatakan hanya al-bustanu saja, ya makna itu sendiri. Ya, kita tidak memahami artinya kecuali makna kata itu sendirian, yaitu artinya taman. Yang mana itu tidak cukup untuk percakapan. Ya, kalau kita ngobrol sama orang dengan memakai bahasa Arab, kita hanya mengatakan al-bustanu. Ya, orang nggak paham dan nggak cukup untuk dalam percakapan. Apa maksudnya engkau mengatakan al-bustanu? Ya, taman.
Dan begitu juga keadaannya jika kita ambil kata yang kedua saja secara sendirian, yaitu jamilun. Ya. Kita juga nggak bisa memahami makna atau memahami kata jamilun itu sendirian saja. Ya. Akan tetapi apabila kita gabungkan salah satu kata tersebut kepada kata yang lainnya, sebagaimana contoh di atas yaitu al-bustanu, kemudian digabung dengan kata jamilun. Kemudian kita ucapkan al-bustanu jamilun, taman itu indah. Maka kita akan paham maknanya secara sempurna. Yaitu kita mengucapkan itu maksudnya mengabarkan bahwa taman itu indah. Sehingga kalau kita hanya lafadzkan al-bustanu, orang yang mendengar, orang yang kita ajak bicara itu belum paham apa maksud dari kita mengatakan al-bustan. Demikian juga kalau kita hanya mengatakan jamilun, ya maka agar sempurna pemahaman kita terhadap kata tersebut itu harus digabungkan al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Dan kita akan mengetahui faedah yang sempurna, yaitu disifatinya taman tersebut dengan keindahan. Itu faedahnya sempurna kalau kita mengucapkan kalimat tersebut. Yaitu taman itu memiliki sifat indah. Oleh sebab itu, susunan al-bustanu jamilatun atau al-bustanu jamilun maksudnya di sini dinamakan jumlah mufidah atau artinya kalimat yang sempurna. Jadi al-bustanu jamilun itu contoh untuk kalimat yang sempurna. Yaitu apa? Kalimat yang memberikan makna. Orang kalau mendengar kalimat tersebut itu sudah dapat memahaminya. Maksud dari yang diucapkan. Kemudian dari setiap masing-masing kata dari kedua kata tersebut dihitung satu kesatuan. Jadi al-bustanu jamilun yaitu kalimat semuanya. Ya. Dan demikian juga penjelasan bagi sisa-sisa contoh di atas. Demikian juga contoh yang nomor 2. Kalau kita lepas satu-satu orang nggak paham. Tapi harus dengan satu kesatuan agar supaya kalimat tersebut terpahami oleh orang yang mendengarkan. Dan dengan ini kita melihat bahwa satu kata saja tidak cukup untuk percakapan. Oleh sebab itu percakapan itu harus tersusun dari 2 kata. Jadi minimalnya orang kalau mau mengucapkan sesuatu dan dapat dipahami itu minimalnya 2 kata atau lebih. Ya, kurang tidak boleh. 1 kata saja itu belum kalimat yang sempurna. Belum bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Sehingga orang-orang dapat mengambil faedah yang sempurna. Ya, sehingga namanya apa? Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Contoh lain misalkan, ini kasus yang lain. Lantas bagaimana Ustadz ketika kita mengatakan kum, artinya berdirilah kamu untuk laki-laki. Kemudian ijlis, artinya duduklah kamu. Ini perintah untuk laki-laki juga. Takallam, berbicaralah kamu. Ini untuk laki-laki juga. Kan ketiga-tiganya ini satu kata Ustaz. Ya, kum, berdiri. Orang sudah paham kalau dikatakan kum, ya disuruh berdiri berarti. Demikian juga ijlis. Ya, orang kalau mengatakan ijlis, duduklah. Orang sudah paham dengan kata tersebut. Demikian juga takallam. Ketiga kata tersebut, kalau kita perhatikan, zahirnya itu terdiri dari satu kata saja. Zahirnya satu kata, kum. Ijlis sama takallam, ini satu kata saja. Dan cukup untuk digunakan dalam percakapan. Seperti yang kita sampaikan tadi. Bahwa orang mengatakan kum itu sudah paham. Ya. Ketika kita mengatakan kepada orang lain kum. Ya. Orang sudah paham bahwa kita disuruh berdiri. Orang mengatakan ijlis. Kita paham bahwa orang tersebut nyuruh kita untuk apa? Duduk. Demikian juga takallam. Zahirnya ketiga kata ini apa? Satu kata saja. Tapi apakah memang benar? Ketiga kata ini hanya tersusun dari satu kata saja. Berarti tadi kurang tepat kaidahnya. Ya, tadi padahal kita sudah terangkan
Percakapan itu minimalnya harus tersusun dari 2 kata agar dapat dipahami. Oh, kok ada kasusnya 1 kata saja orang sudah paham. Maka kita jelaskan. Adapun hakikatnya dari ketiga ucapan di atas, yaitu kum, nyuruh orang berdiri, ijlis, nyuruh orang duduk, kemudian takallam, nyuruh orang berbicara, tidak terdiri dari 1 kata saja. Itu zahirnya iya benar 1 kata, tetapi ternyata kata tersebut terdiri dari 2 kata. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya, kata pertama itu diucapkan kum. Kata pertama kum. Tapi kata kedua itu tidak diucapkan. Yaitu konsekuensi kandungan dari kata kum itu sendiri. Yaitu apa? Yang tidak diucapkan itu maksudnya anta, kamu. Kamu 1 orang laki-laki. Sehingga kalau kita mengatakan kum itu maksudnya apa? Berdirilah kamu. Sehingga berdirilah 1 kata, kamu 1 kata. Sehingga pas terdiri dari 2 kata. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami sampai sini. Yang mana dari pendengar akan memahami keduanya dalam percakapan meskipun ada 1 kata yang tidak diucapkan. Sehingga tidak menyelisihi kaidah. Kaidahnya tadi minimal 2 kata. Adapun kata kum itu bukan 1 kata, tetap 2 kata, namun kata yang kedua itu tidak nampak di tulisan. Di akhir kita akan bahas kaidah umum yang dapat lebih memantapkan kita terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari kaidah yang pertama. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Artinya, yang pertama, susunan kata yang memberikan suatu faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah dan dinamakan juga kalam. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, jumlah mufidah kadang tersusun dari 2 kata dan kadang juga tersusun lebih dari 2 kata. Dan dari setiap kata tersebut dihitung sebagai 1 kesatuan. Sehingga tidak boleh hanya 1 kata, minimal itu 2 kata. Adapun lebih dari 2 itu boleh saja. Ini kaidah umum untuk memahami jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Ini pembahasan awal kita, pembahasan pertama kita. Mudah-mudahan pertama ini menjadikan pembuka pintu-pintu pemahaman kita untuk materi-materi setelahnya. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Setelahnya kita akan banyak berlatih di latihan-latihan yang ada di buku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan dengannya kita lebih mudah dalam memahami agama ini dengan baik pula. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.